menurut gue cukup menarik karena lagu-lagu yang dia denger selama ini di radio gitu, apa di platform apapun gitu, itu berubah wujudnya gitu. Yes. Gitu. Seger gitu jadi. Seger gitu jadi oh ternyata lagu ini bisa diginiin gitu. Nah acara kan masih tanggal 4 tuh. Masih ada hitungan berapa? 3 minggu, 2 minggu lebih lah. 2 minggu. Nah ini buat penonton yang udah excited nih pengen tahu kira-kira ntar soundnya, ambience-nya, mood-moodnya gimana tuh. Ada bocoran playlist gitu gak dari lu nih? Hey, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Terlepas waktu apapun yang pasti selamat datang kembali di The Cave bersama gue Harni Basboy di another episode of Viniar. Dan hari ini kita udah kedatangan tamu langsung aja nih ada teman-teman gue, ada Teza Sumendra dan Mas Nikita Dompas. Yoi. Halo. Apa kabar kalian berdua guys? Aman. Baik, aman sehat. Ya? Lagi sibuk ngapain nih kalian yang berdua nih sekarang nih? Lu dulu deh. Ya, coba nih siapa dulu nih? Gue gini-gini aja sih sebenarnya. Baru rilis lah. Baru rilis kan ya, kemarin. Terus lu baru ada launching partinya juga kemarin. Iya benar. Ada collaboration merchandise juga. Iya. Ya kan? Gimana rasanya lu? Baru manggung juga festival kemarin. Yoi, terakhir di mana Tes? Lu? Synchronize. Itu sama Kenny Gaps juga kan kemarin. In the Playground. Fluffs juga kita bareng. Yoi. Oh iya nih. Terakhir gue sama Mas Nikita juga yang ada di Miss Jackson juga Mas. Iya benar-benar. Main Miss Jackson bulan lalu ya tuh ya. Iya bulan lalu benar. Terus main juga gue di Sync. Yoi. Sama band gue Potret. Terus inilah lagi ngerjain. Ini lagi ngerjain ini. Lo sama Potret tapi udah lama gak manggung Mas? Udah lama gak manggung atau udah lama main sama Potret? Enggak, udah lama gak manggung juga kan? Iya lumayan. Waktu pandemi kita sih santai-santai aja di rumah. Iya. Maksud gue dari after pandemi juga 2022. Oh 2022 ada beberapa kali lah. Cuman gak sesering dulu. Iya. Cuman sekarang udah mulai balik lagi itu pelan-pelan ada lagi. Yoi acara juga lagi banjir banget kan ya Jakarta. Tinggi. Amin ya. Curah hujannya lagi tinggi nih. Happy nih kita nih semua nih pelaku musik nih kan. Happy bener. Happy bener sih kembali lagi. Yes. Benar-benar. Lo berdua belakangan lagi dengerin musik apa nih tapi? Kalau dengerin ya? Selain musik sendiri karena mau buat manggung dan lain-lain kan pasti harus dengerin tuh. Itu udah pasti. Gue belakangan house sih. House. Oh. Gue lagi ngulikin Disclosure gitu-gitu. Yoi EDM mah. Iya lagi mempelajari lah gimana sih bisa gak sih ditransformasikan ke band gitu. Yoi ke format musik lo. Iya gitu. Sama kayak yang kita lakuin kemarin juga kan. Betul. Dan ternyata oke-oke aja ya gitu. Fine banget gitu. Bisa banget. Cuman memang ngerubah habit aja. Yeah. Jadi lebih tertib tuh ngebandnya lebih tertib. Ada sequencer gitu kan. Iya tertib banget. Yang harus lo patuhin gitu. Harus patuh mainnya. Nah ini sebelum kita lanjut obrolan lebih panjang nih. Biar seru dulu kita main game dulu kali ya. Ada namanya Rapid Questions. Oke. Ini pertanyaan yang akan gue tanyain. Jawabannya singkat dan lo harus jawab secepatnya. Ya. Oke untuk yang pertama itu apa mood booster lo? Mulai dari Mas Nikita dulu deh. Nonton bola. Series, gue nonton series. Series apa series terakhir yang nonton? Yang terakhir gue tonton itu Ozark. Katanya rame sih. Gue belum nonton tapi Ozark. Seru-seru. Yoi. Lu bola terakhir nonton apaan Mas? Tapi kalah sih gue nonton Barcelona kemarin kalah. Oh kalah. Gue gak ngikutin bola soalnya. Gue soalnya seneng banget dari dulu. Gitu. Terus yang kedua itu adalah genre musik yang didengerin kayak tadi yang gue tanya ya. Yang sekarang lagi banyak lu dengerin. Genre-nya. Gue blues kayaknya sih. Blues. Selain house tuh blues. Yeah. Oh gue dengerin funk, banyak funk. Funk juga banyak lu dengerin. Ya karena memang basic lu juga main gitar banyak ngefunk juga ya. Iya. Bener. Tapi EDM juga berarti juga lagi jadi porsi lumayan dong. Bisa gue bilang. Apalagi 2 bulan terakhir ini. Digawein. Jadi kudu denger. Terus yang ketiga itu adalah kalau lu nonton konser, lu lebih seneng nonton konser itu duduk apa berdiri? Berdiri sih gue. Lu berdiri? Gue duduk. Kenapa? Pernah ya, dulu berdiri sih. Dulu berdiri. Sekarang. Gue seneng duduk karena bisa lebih kusyuk nikmatin aja. Oke. Gitu. Tanpa harus yang kayak betis lu pegel semutan gitu ya. Gue selalu berdiri cuman aftermath-nya tuh. Udahannya gitu kan. Pegel banget. Gak bisa lagi. Pegel banget, gak bisa bohong ternyata ya. Terus tuh kalau nonton konser, lo bawa properti kayak misalnya bawa light stick, bawa poster. Atau lo model yang bawa badan aja udah.
Bawa badan gue. Bawa badan sih. Cukup ya. Ya cukup. Sama bawa tiket kalau gak bisa. Iya, iya. Gak bisa masuk gue. Kalau dapet hoki Sama tumbler sih gue. oh boleh. Boleh. Stay hydrated juga ya. Biar ada Oh, iya. dorongannya. Iya. Sama Kaping kalau hoki bawa ID ya. All access. Iya, akses jadi bisa ke belakang, ke mana. Bener. Nebeng-nebeng di green room. Bener. Terus selanjutnya itu ada mendengarkan atau didengarkan. Sedap. Ayo. Didengarkan. Didengarkan. Gitu. Gue mendengarkan sih. Mendengarkan. Nice man. Terus itu yang ini, nah ini bukan jawaban yang lo jawab secara lisan. Ini adalah coba kasih tunjuk wallpaper HP kalian berdua. Anjir. Foto sendiri enggak. Ya. Kasih tunjuknya kemana? Ke kamera. Oh gitu. Yoi, gambar gitar. Lu Standar banget ya. bawaan iPhone. Bawaan iPhone lebih standar lagi, Mas. Iya, basic standar banget. lagi. Iya, lebih standar lagi. Terus itu waktu terbaik untuk merenung. Pagi-pagi batu boker. Dalam tuh biasanya tuh. Gue subuh sih. Belum tidur nih kalau dia. Kalau dia belum tidur nih. Jadi belum tidur, ya, overthinking. Jadi Iya, kemana-mana. Mata sebenarnya juga udah ngantuk tapi gak tidur-tidurin. Yang terakhir adalah kasih tunjuk recently search di YouTube. Wah, coba nih. Gue juga deh. apa? Gue recently search gue di YouTube itu adalah library, terus history ya. Iya gue ini nih. Apa gue nih? Best Indotech. Iya bapak-bapak banget gue. Apa? Ada akun YouTube Best Indotech. Nyari ya, lagi nyari ya. Nyari apa, TV kayak apa kayak gitu. Gue terakhir Maaf ya. Aldi. Gak apa-apa. Gak keren Aldi banget. Taher, filmnya Aldi Taher. Film Aldi Taher. Oh itu gue nonton setengah sih. Oh, iya. Gue belum nonton. Gue nonton setengah. Gue penasaran aja. Gimana sih. menurut lu, mantep gak? Mantep banget loh menurut gue. Itu baru namanya out of the box. Yo, state of the art deh. Tapi boxnya di mana gue nggak tahu. Yang penting out aja dari boxnya. Nyebrang sih. Joy. Kalau gue terakhir itu nyari lagunya DJ Bonbon. DJ Bonbon DJ tuh Bonbon. remix. Iya, Joy. remix itu Iya. ya. Ada satu lagu baru dia yang pecah banget tuh judulnya. Itu orang sini. Orang sini Mas, DJ Bonbon tuh orang sini. Judul gue adalah DJ Mungkin Sekarang Kau Masih Berbahagia. Jadi kan dia beneran cuman lirik hooknya sama depannya DJ. Judul gue gitu doang kan. Oh. Misalnya yang di dunia, judulnya DJ di dunia. Tapi DJ Bonbon juga. DJ Bonbon. Yoi. Dia paling top tier gitu loh untuk TikTok remix gitu. Oh. Dia paling atas. Yang view-nya gak pernah di bawah 1 juta. Ya benar. Gila. Gokil deh. Dan itu menurut gue jadi salah satu musik baru yang gue coba explore gitu ya. Dibanding katalog-katalog Spotify. Karena kan dia juga di Spotify lumayan berantakan gitu. Kadang bukan dia yang upload. Kadang orang yang upload. Nah ngomongin soal explore musik nih. Di belakang-belakangan itu ada penelitian katanya ada istilah namanya musik paralisis. Musik paralisis itu adalah di mana biasanya orang tuh setelah umur 30 berhenti mendengarkan musik-musik baru. Lo setuju gak sama statement itu tuh? Gue bisa jawab nih. Karena kebetulan udah lewat lama nih. Antara iya dan tidak. Antara iya dan tidak tuh gimana maksudnya? Jadi gue hari-hari tertentu ada waktu di mana gue mau dengerin lagu-lagu yang nostalgia gitu loh. Iya, yang zaman lo dulu. Jadi gue punya playlist gitu di Spotify gue gitu yang judulnya ya No Brainer. Jadi gue benar-benar nggak pakai mikir. No brainer. Pernah aja dengerin aja gitu apa yang memang udah gue dengerin mungkin 30 tahun belakangan gitu. Terus tapi karena gue juga seorang musisi gitu, jadi gue tetap harus cari sesuatu yang baru kan. Nah itu gue tetap harus dengerin, tapi karena bukan karena gue gak mau ketinggalan zaman gitu, cuman gue mau jadi orang yang relevan aja deh. Iya. Sebenarnya bukan soal tadi ketinggalan zaman atau enggaknya ya beneran. Lo mau jadi relevan juga dalam bermusik. Betul, itu sih. Nah udah gitu kan bisa gue bilang juga banyak banget rilisan yang baru-baru keluar belakangan ini. Mulai dari Indo sampai dari luar negeri tuh yang cross genre lah ya. Musisi yang gak kelihatannya most likely bakal collab. Tapi jadinya collab yang secara sound juga kayaknya mereka jauh banget. Tapi jadi collab menurut lu itu juga sebuah fenomena yang oke kah, yang bagus kah, dan bisa ngebuka wawasan lagi terhadap musik baru atau gimana? Tanggapan lu terhadap cross genre collaboration? Gue setuju, apalagi lu baru melakukannya kan. Yoi, ya kan? sama Phil Koplo. Benar, ya. Menurut gue itu oke banget lah kayak gitu. Karena kasih tahu bahwa musik tuh ya gak cuma segitu aja gitu. Iya. Punya masih ada genre lain gitu yang dan sah gitu loh. Semua berkolaborasi gitu. Asal karyanya bagus gitu kan. Yeah. Asal itu aja sih sebetulnya.
Sesimpel karyanya bagus, enak, Iya. beres gitu ya. Iya. Mau kolaborasinya antara genre apapun ya sebenarnya doesn't matter juga Iyalah. ya gitu. Karena ya menurut gue walaupun ada genre musik tapi sebenarnya musik sengelebur itu gak sih ya kan? Gak sekotak-kotak. Oh ini metal harus gini nih gitu. Gue dari dulu waktu kan gue berangkat dari musisi jazz gitu ya. Iya. Gue dari dulu selalu berpikir bahwa jazz itu cuma sebagian kecil banget dari genre musik yang ada. Sebagian kecil dari genre musik yang ada di dunia ini gitu. Iya. Jadi gue nggak perlu jadi purist gitu bilang ini loh paling bener, Iya. ini paling keren gitu. Gue nggak perlu dari dulu udah menyadari akan hal itu gitu. Iya. Jadi gue keep on doing that sampai hari ini. Gitu. Bahkan ya kayak lo sebagai musisi jazz aja lo juga masih mainin Disclosure dan lain-lain kayak yang lo Iya, bilang menurut tadi. gue nggak masalah lah. Menurut dirimu bagaimana bro? Seru sih karena gue percaya semua genre itu kan punya pendengarnya masing-masing kan. Ya. Punya pengikutnya. Apalagi kalau dibikin konsep yang cross genre, siapa tahu kayak itu tuh kayak bisa jadi kolaboratif gitu loh antar pendengarnya. Yang tadinya mungkin belum pernah dengar, akhirnya dengar, begitu pun sebaliknya gitu. Yo itu keren pasar lah bisa gitu bilang ya bahkan ya. Dan ngeluasin wawasan si pendengarnya juga gitu. Biar gak elitis menurut gue. Elitis. Yoi. Menurut lo tapi elitis sama purist di seni atau di musik nyebelin gak? Lumayan. Tapi gue kan berbicara dari pengalaman nih. Iya. Orang-orang kalau misalkan baru belajar sesuatu biasanya tuh purist banget. Iya. Untuk dapat maksudnya tuh apa gitu ya. Iya. Sesuatu yang dia pelajarin gitu. Biasanya lo ke kanan banget dulu. Yang lain pokoknya gak penting. Iya. Lo fokus ngulikin itu aja gitu. Nanti begitu lo dapet tengah-tengah tuh kayaknya mungkin udah setahun 2 tahun gitu lo kulikin. Iya. Terus lo denger yang lain gitu. Gak masalah juga sebetulnya. Iya. Terus satu lo ketemu di tengah lama-lama gitu. Cuman itu memang takes time sama jam terbang dan pengalaman gitu. Yoi. Gak bisa dipaksa juga. Iya dan ya maksudnya setelah itu kan lo jadi terbuka pikirannya. Gimana caranya supaya tetap pikiran lo terbuka gitu. Yoi. Mungkin sama halnya kayak di lain-lain hal yang kayak ada orang yang let's say kita bilang baru jadi vegan. Juga biasanya kan kayak lumayan jadi vegan yang elitis dan purist gitu kan. Lumayan on your face banget. Kayak, kok makan nasi, kok makan ayam, kok makan ayam sih gitu. Tapi biasanya deh kalau udah jadi vegan 5 tahun baru yang kayak ya itu dia makan ayam tuh hak dia. Iya benar. Dia pun mulai makan ayam-ayam palsu. Iya. Ayam-ayam palsu kan ada tuh mock chicken gitu-gitu. Iya banyak. Iya. Nah tapi kalau tadi kita bicara soal cross genre nih. Lo berdua sebagai musisi ada gak BM atau kepingin kolaborasi cross genre dari lo berdua? Ya dia sering sih kalau dia. Dia tahu gak siapa aja gitu soalnya. Bener. Tuh, Gimana udah aja mainnya bener. Udah takdir gua kayaknya. Untuk cross genre. Iya. Tapi kalau yang saat ini menjadi BM lo nih mas. Lo pengen collab sama siapa nih yang jauh lah bisa kita bilang mungkin dari skop bermusik lo? Gue penasaran sama yang musik-musik yang modelan kayak Darboy gitu-gitu, penasaran sebetulnya. Yoi. Pengen kenalan gitu, pengen Iya, tahu gitu. Karena secara songwriting bagus gitu. Benar. Secara groove juga enak gitu. Enak gak bohong. Kita susah gak goyang kan? Iya, susah makanya. kita gak goyang. Cuman belum ada kesempatan aja. Yoi. Gitu. Kayak new wave koplo gitu lah. Iya. Berarti bilang ya dangdut baru. Iya. Yoi. Kalau lu Tes? Gue kemarin udah sempet collab sama Blue Clear, which itu bukan musik yang gue usung. Yes, benar. Kebetulan jadi kayak tiba-tiba gue nyobain elektronik gitu. Yoi. Menang lagi. Menang lagi yoi. Kongres dong. Menang amin. Mantap banget. Terus kayak ternyata seru ya gitu loh. Nah. Kayak EDM tuh simple gitu loh. Kayak gue sangat suka beatnya karena EDM tuh kan simple ya beatnya. Iya. Terus kayak jogetnya juga santai gitu. Iya, benar. kiri kanan gitu. Notasi-notasinya juga mungkin gak semeliuk-meliuk lu biasa ngambil gitu ya. Kalau biasanya lebih flat gitu loh ya. Yoi. Yoi. Kenapa lu milih IDM waktu itu? Atau memang kebetulan si Blue Clear yang datang ke lu? Kebetulan Blue Clear datang ke gue terus kayak dibantu sama Kara waktu itu. Kara Iya. Chanoa. Oh dia juga pernah kan sebelumnya sama? Iya dia juga pernah terus akhirnya dia ngenalin ke gue terus gue emang ternyata dengerin kan lagu-lagunya dia. Terus kayak kerennya nih orang gitu. Terus dia ngajakin buat gue isi vokal di lagunya dan ternyata seru dan cukup enak gue bawaannya gitu loh. Yoi. Tapi itu udah lo bawain perform belum? Lagunya? Udah. Kemarin di Sinkro juga lo bawain gak? Di kapan ya waktu itu ya? Di Fluffs gitu kalau Oh di nggak Flaps lo salah. bawa. Yoi. Dan kongres juga main sekali lagi menang AMI Award juga itu lagu kan. Di kategori?
Lagu elektronik ya? Elektronik ya. Produksi? Kolaborasi. Kolaborasi elektronik, yoi. Nah ini tapi kalau lo berdua nih Mas, sama Teza nih. Lo kan udah punya banyak katalog lagu. Yang lo rilis sendiri dengan gaya lo dan lain-lain. Seandainya lo bisa milih salah satu lagu untuk lo recreate dalam versi genre yang berbeda, itu lagu apa? Apa ya? Gue itu fans beratnya Faris RM. Dari gue kecil gitu. Nah, jadi lagu-lagunya Mas Faris tuh gue pengen banget. Gue recreate, gue remake. Gue berapa kali kesempatan main untuk jadi music directornya Mas Faris gitu. Yes. Dan itu udah pernah gue lakukan gitu. Cuman belum pernah dirilis aja gitu. Nah itu gue selalu kepengen kalau ada kesempatan gue ngerilis lagunya dia gitu. Yoi, beneran lo jadi rework version. Iya, gitu. rework versionnya dia. Kalau yang kemarin lo bikin tuh, lo bikin jadi versi apa? Sebetulnya ya stylenya gue aja sih sebetulnya. Jadi agak-agak funknya ada pasti. Funknya ada, terus ada diskonya ada. Cuman gue perkenalkan beatnya kayak model beat-beatnya Jadila cuman ke Mas Faris gitu. Gitu. Karena kalau menurut gue pengen dia itu relevan gitu. Tapi bukan, dia kan sudah senior gitu. Benar. Cuman bukan kayak, kan kadang-kadang kalau orang senior biar kelihatan muda tuh gayanya dimudah-mudahin gitu kan. Itu kebayang gue. Itu kebayang kan. Nah itu gue tuh gue nggak pilih yang itu gitu. Gue pengen dia tuh aging gracefully. Jadi kalau dia menjadi tua tapi keren gitu loh, kayak nonton, kayak lo lihat Sean Connery, James Bond gitu loh. Makin tua makin jadi makin gitu mantap, kan. Bukan jadi kayak tiba-tiba wah high beast. Gitu kan gak gitu juga gitu ya. Kebayang gue. Jadi gue pengen bikin musiknya dia tuh kayak gitu. I see. Lalu lagu lo yang mana yang kira-kira lo BM banget untuk dijadiin versi genre lain? Gue gak tahu sih cocok atau enggak, cuman kayak rekreasi kali ya. Rekreasi? Sesuai judul ya, rekreasi. Rekreasi juga secara sound ya. Jadi pengen nyoba dijadiin elektronik itu mungkin cocok dan belum ada juga sih yang kepikiran nawarin gitu, tapi lo kepikiran elektroniknya big room gitu gak? Yang rekreasi. Bah. Yang DWP ada petasan. Itu rekreasi banget sih. Rekreasional tuh. Reparasi. Beres itu. Bas pulang besok reparasi. Servis dulu. Turun oli dia. Turun mesin. Nah tapi menurut lo, seandainya lo bikin tadi si recreation lagu lo yang jadi beda genre, pendengar lo sendiri, fans setia lo yang mungkin udah familiar sama sound lo, sama karakter lo, responnya kira-kira bakal gimana? Gue rasa kalau misalnya yang udah familiar sama at least suara gue gitu ya, kayak mereka akan dengerin aja sih secara listeners ya. Yang emang udah dengerin dari awal gitu, karena mungkin fokus mereka tuh ke suara gue gitu, karena gue vokalis gitu. Dan beberapa project sebelumnya gue juga ada kayak satu EP expanded gitu, yang isinya tuh lagu-lagu lama gue di remix sama DJ jadi EDM gitu. Oh berarti lo udah pernah juga ngelakuin ini sebelumnya? Udah, tapi di lagu-lagu yang lama. Yang lama banget lah, katalog lama banget lah. Yo. Kalau lu kan maksudnya lu bilang sendiri nih tadi kayak lu yakin bahwasannya audiens lu bisa kita bilang open minded lah ya untuk mendengarkan ragam format. Nah kalau lu kan Mas maksudnya audiensnya udah membentang nih. Beragam banget kan pasti audiens. Oh iya lumayan lah ya. Karena lagu lu juga bisa gue bilang Potret pecah lagi di zaman sekarang. Iya tuh. Iya kan gitu. Dulu sempat pecah gitu di zaman TV. Gue nonton dulu di MTV gitu kan. Terus sekarang bisa pecah lagi di era TikTok. Kan itu pasti datengin lo audiens yang beda-beda. Iya benar. Nah itu menurut lo gimana tuh Mas? Sebetulnya setiap kali gue manggung ya, kan gue gabung sama Potret tuh udah 10 tahun lah. Gitu. Dari sebelumnya gue jadi additional tuh dulu tuh 5 tahunan gitu. Awalnya additional 5 tahun, terus diajak masuk, pas gue masuk terus sering tour gitu sama mereka. Sama Potret baru ngerasain bahwa ternyata pasti ada pendengar yang maunya denger versi yang lama. Ada lagu-lagu yang memang kita rubah jadi versi yang baru. Cuman bener juga sih kata Teza. Kan memang mereka udah, ya kebetulan vokalisnya Meli gitu. Mereka juga udah yang penting suaranya Meli aja. Kita mau main di musik kayak gimana juga sebetulnya denger. Dan sekarang nih kita lagi mau rilis kan. Ada dua satu lagu udah rilis kemarin. Soundtrack film. Nah yang berikutnya nanti rilis kayaknya tahun depan. Potret nih ya. Potret. Nah itu
kalau gue tuh kepingin ngajak listenernya untuk bertumbuh bersama-sama gitu. Yoi. Kalau kita musisinya bertumbuh, lo ikut juga yuk gitu. Yoi bareng lah. Belajar dengerin juga ya gitu. Benar. Mungkin nggak langsung lo suka gitu, cuman mungkin takes time buat lo gitu, buat mencernanya gitu. Yeah. Cuman yuk kalau lo belum pede gitu buat dengerin ini, gue bantuin yuk gitu. Jadi Yoi. kita keluarin rilisan, habis itu kita keluarin ya bikin konten tentang gimana sih lagu ini, lo dengerinnya kayak gimana gitu. Yoi. Gitu-gitu Cara lah. menikmatinya dan lain-lain. Oh ibu dak rupiah. Gue mau ngingetin nih, jangan lupa untuk follow Instagram Volix di @volix.media. Terus jangan lupa like, komen, subscribe juga video-video dan channel YouTube kita di Volix Media. Dan kalau lo udah ngelakuin itu semua, baru kita lanjut lagi nih nonton podcastnya, oke? Dah. Kalau menurut lu sendiri Mas, tapi ada habit yang beda banget gak dari audiens lu yang mungkin bisa gue bilang Gen Z juga sekarang masuk ke situ. Masuk. Dan mulai dari yang ke seangkatan lu juga. Ya. Ada habit yang berbeda banget gak dalam menikmatin musik lu atau menikmatin musik in general? Oh iyalah, kalau lagi nonton show kan, kalau dulu gue manggung kan belum ada handphone-handphonean tuh ya. Yoi. Sekarang kan begitu udah mulai intro lagu Bunda aja, terus langsung gitu. Yoi. Gitu. Itu tuh menurut gue in a way bagus buat kita, kayak ya gue jadi punya, kan pasti di tag gitu ke gue kan, jadi gue lihat dokumentasi kayak gini orang-orang kalau dengerin gitu. Yeah. Lo bisa ngeliat point of view Iya. penonton. Bener. Yoi. Dan penonton mungkin sampai sekarang juga bisa gue bilang lebih aktif juga kali ya. Jauh lebih Habit aktif. berubah gitu. Sekarang kan bukan lagi yang disuguhin terus mereka gak bisa apa-apa. Ya. Sekarang orang semua milih, semua on demand lah bisa Iya. gue bilang sekarang. Pengen terlibat lah gitu. Pengen terlibat. Terlips. Ingin terlips ya. Pengen terlibat. Nah balik lagi kayak, ini kan sekarang lagi rame festival, lagi rame lagi konser, offline shows dan lain-lain. Tapi menurut lu ngeliatnya gimana? Apakah udah rame belum nih acara-acara offline atau konser musik yang cross genre gitu loh? Maksudnya beneran musiknya cross genre, bukan yang kayak kemarin ada Synchronize, ada Pesta Pora, itu kan semua genre ada. Oh, tapi satu suguhan khusus. Iya, kalau itu kan beneran masing-masing tapi Masing-masing, gitu. Terus kita tebang pilih lah, prasmanan lah kita mau yang mana gitu. Kalau di festival sekarang, kemarin waktu di Flav bukan cross genre sih, cuman maksudnya cross generation. Cuman kalau dulu sih sebelumnya pernah beberapa kali gue bikin project yang cross genre gitu. Dan tanggapannya selalu oke, karena yang gue suguhkan ke mereka tuh sebetulnya experience yang berbeda mendengarkan lagu yang lo tahu. Yoi. Lo tahu lagunya Justin Bieber, cuman yang nyanyiin misalkan Andy Rif gitu. Iya. Gimana sih interpretasi gue terhadap lagu tersebut, lalu interpretasinya Andi terhadap lagu tersebut. Nah itu kan yang sebetulnya menjadi plus point ya kalau lo nonton gitu kan, sebagai penonton kan gitu. Itu pun kalau lo mau terbuka pikirannya. Iya, lo gak mau kayak apaan sih ini jadi aneh gitu. Dan lain-lain. Nah berarti lo harus tahu nih, ntar bakal ada acara Heineken Pop-Up Concert yang memang suguhannya itu cross genre collaboration Pak. Kudu. Ya karena belum banyak sih ya. Iya. Belum banyak. Dulu tuh banyak, tapi kayak belakangan ini enggak. Yoi, ditambah juga mungkin kan kemarin sempet konser-konser berhenti juga. Iya. Jadi gak begitu banyak juga lagi yang nongol-nongol. Nah ini bakal nongol nih. Yoi. Tanggal 4 November nanti nih pop-up concert nih. Heineken cross genre. Semuanya cross genre tuh ntar di situ tuh. Yes. Iya, yang main kan lu Mas. Iya makanya, jadi gue iya aja. Iya, sama lu. Tapi seru sih, maksudnya kan gue udah Gue minum dulu deh. Sikat mas. Seru sih. Maksudnya kan gue kemarin sempet nyicipin main yang nyicipin beta versionnya lah bisa gue bilang, belum episode 0 ya. Yoi, pilot projectnya yang mungkin bisa gue bilang yang kemarin kita main di The Jackson. Iya. Itu seru loh. Banget. Karena salah satu surprising elemennya itu adalah Winky gitu, DJ Winky gitu, yang orang tahu dia ini DJ gitu. Gue kebetulan temen Winky dari SMA gitu. Gue di kelasnya waktu SMA gitu. Yoi. Nah jadi waktu sekolah tuh gue taunya ya Winky ya gitaris. Terus cuman dia diajarin main DJ sama diajarin ke DJ sama teman gue, sama angkatan gue gitu, sama veteran angkatan gue lah pokoknya. Terus tiba-tiba dia jadi lebih fokus ke situ gitu. Terus pas kemarin ngajakin, Wing gue ada project gini-gini lo mau ikut gak gitu.
gue mau dong tapi lo main gitar ya gitu. Oh iya deh boleh deh gitu. Akhirnya jadi ngulik-ngulikin lagi tuh gitar, terus ngulik-ngulikin chord baru yang buat dia gitu. Dan yang nonton kan juga ngerasa kayak, wah ternyata dia beneran bisa nih mainnya. Iya. Emang jago beneran sih. Iya bener. Karena waktu pertama kali lo ajak gue latihan yang kita di Cilandak itu, gue ngeliat, kan dia pakai masker sendiri kan gitu. Oh ini DJ Winky ya gitu. Wih jago juga main gitarnya ya gitu. Lumayan anak metal dulunya. mengagetkan juga buat gue gitu. Bahwasannya ternyata dia se-instrumen itu. Tapi memang rata-rata produser atau DJ di luar sana juga se-instrumen itu ya. Gue kan temen les dulu. Temen les gitar bareng. Oh lu les dulu mas berarti gitar sama Les, iya. Winky barengan tuh. Iya jadi dulu tuh gue ngeles gitu. Terus sebelum gue tuh kelasnya dulu Winky. Nah tiap kali Winky main dia keluar. Gue bilang sama guru gue, saya mau dong yang dia pelajarin itu kan seputura gitu. Ya mau dong seputuranya kayak Winky gitu. Dan sampai sekarang dia juga jadi nge-DJ dan lain-lain. Iya. Segala macam berkembang terus. Si horizon bermusiknya. Betul. Yoi. Kalau lu sempat ngeles musik gitu gak Tes? Dulu? Sempet sih dulu gue piano Piano klasik. klasik. Piano klasik. Klasik disco cuma. Klasik. Klasik kota. Masih klasik disco. Klasik kota. Cross genre. Cross genre itu. Iya. Apa ya? Inklusif. Enggak elitis tuh ya. Enggak elitis. Enggak bisa lah. Semua boleh. Ya, semua. Yang gak boleh cuma marah-marah. Iya gak boleh. Pantang. Lu tapi lama les piano cuy? Nggak kelar sih, cuman lumayan lah dari SMP sampai SMP 1 sampai SMA kelas 1. Woi, Lama ya. 3 tahun. 3 tahun hampir 4 tahun itu ya. Berarti lu yang ujian-ujian kenaikan kelas gitu juga gak sih grade 2? Kan musiknya kan 5 grade gitu kan, gue cuman 3. Naik buku. Naik buku. Iya ujian naik buku. Bayer dulu nama Bayer, Iya, Smith. Bayer. Gue cuma setahun dulu tuh ngikutin les piano gitu. Gue gak dapet jadinya funnya musik gitu loh. Serius banget. Serius banget ya. Disiplin banget. Setuju sih gue. Setuju cuman. Udah gitu dulu di Medan tuh kalau guru piano tuh galak-galak gitu loh mas. Coba kau itu. Iya. Lu tuh kalau yang salah tuh biasanya misalnya scaling tuh. Lu salah tuh tangan lu yang langsung dipak gitu. Terus udah lo jadinya yang kayak seharian penuh selama satu sesi. Lu cuma main skill doang. Iya. Jadinya lumayan kayak gue jadi. Kok musik jadi gak asik ya gitu. Tapi sekarang gue ngerasain kayak coba aja dulu gue tahanin, jago dah gue. Sama itu sih. Jago dah gue. Penyesalan itu ada terus tuh gue. Sekarang mau belajar lagi seserius itu yang kayak ya repot banget. Iya. Kudu gawe, kudu ini, kudu Gak ada itu. waktunya. Gak ada waktunya. Nih kira-kira di pop up konsernya Heineken ini apa yang bakal disuguhin ini yang kali ini yang beda sama kemarin kan kita di Miss Jackson tuh. Ini kan ntar venue-nya masih belum boleh dikasih tahu ya. Belum boleh dikasih tahu. Suguhannya kira-kira apa yang bakal menjadi key points nih yang kayak ini nih yang mantep nih di acara ini nih. Secara musiknya sih ya lagu-lagu yang dibawain tuh adalah lagu-lagu yang sekarang lagi hits sih sebetulnya. Jadi ya maksudnya list lagu-lagu top 40 yang ada di tahun ini apa tahun kemarin gitu ya. Lalu secara musik itu dikemas menjadi elektronik gitu, electronic dance music gitu. Tapi dimainkan secara band gitu. Nah itu yang tadi awal-awal gue bilang sama lo, itu ngerubah habit kita sebagai musisi karena mainnya ya jadi harus saklek harus tertib gitu, pakem banget gitu loh. Maksudnya dia kan ada ya kayak kemarin tuh waktu terakhir latihan itu yang ada sama Winky. Ya. Winky tuh menurut gue dia ngemongin kayak gue gitu kan. Ngomong sama dia, discuss sama dia gimana sih caranya ini supaya terdengar, supaya bisa achieve gitu apa yang dia minta gitu. Dia jelasin secara kalau elektronik tuh bagiannya tuh begini gitu. Setelah bagian ini ada bagian apa. Lalu misalkan gue baru pada saat itu, oh ternyata dropnya tuh penting di sini nih. Gitu. Buat gue sih pembelajaran ya. Dan buat yang nonton menurut gue cukup menarik karena lagu-lagu yang dia denger selama ini di radio gitu, apa di platform apapun gitu, itu berubah wujudnya gitu. Gitu. Seger gitu jadi. Seger gitu. Jadi dia oh ternyata lagu ini bisa diginiin gitu. Dengan penyesuaian-penyesuaian ya. Gitu. Iya. Bahkan bisa jadi ngedeliver experience yang baru gitu loh. Itu yang selalu sih, yang mau selalu diberikan tuh experience yang baru gitu. Dan biasanya kan di tempat-tempat yang mainin musik, tempat-tempat hiburan tuh dulu sempat ada trennya EDM lagunya. Secara mayoritas EDM. Terus berganti mulai masuk era TikTok jadinya band-bandan. Balik lagi band-bandan. Dulu kan sebelum memang band-bandan. EDM. Sempat ada masa hip hop tuh 2015-16. Tapi biasa di selatan doang. Terus balik lagi ke EDM. Sekarang band-bandan lagi dan dengan ada ini
Ngelebur tuh ya jadinya berarti band-bandan si live band sama EDM tuh jadi satu gitu. Kalau dulu dinikmatin secara terpisah, sekarang dia ngelebur jadi satu. Iya itu Yoi. tuh, menarik sih. Heineken. Yoi. Mantep emang. Cheers dulu berarti gue boleh. Nah acara kan masih tanggal 4 tuh. Heeh. Masih ada hitungan berapa ya? 3 minggu, 2 minggu lebih lah. 2 minggu. Nah ini buat penonton yang udah excited nih pengen tahu kira-kira ntar soundnya, ambience-nya, mood-moodnya gimana tuh. Ada bocoran playlist gitu gak dari lu nih? Sebenarnya ada nanti akan ada beberapa playlist yang gue kurasi. Yoi. Gitu. Nggak, sebenarnya ini emang sharing preferensi aja gitu kan. Jadi Sharing profit tentu. Jadi profit, ya itu saya suka itu, saya suka sekali itu. Itu boleh juga. Jadi nanti ada playlist yang ceritanya gue pilih. Terus dari Heineken ID profilnya juga nanti akan bisa disubmit dari playlist atau lagu-lagu pilihan pendengar gitu. Yoi, berarti nanti audiens tuh bisa ikut kolaborasi di playlist lu, Bisa masukin sharing. juga yang mereka pengen. Yoi. Betul. Lo juga bisa kalau mau. Gue juga boleh. Boleh. Tangga lu juga boleh. Kita Boleh, bulan boleh. playlist ada di Spotify tuh. Yoi. Berarti nanti buat penonton jangan lupa untuk cek playlistnya langsung di profile Tiza Sumendra dan di Heineken.id. Nah kemarin kan festival musik nih mas. Lu kan juga pada datang tuh pasti dan lain-lain. Lu ngerasa di festival musik lu dapat banyak rekomendasi musik baru gak? Lumayan. Karena ada beberapa kayak kemarin ada beberapa band yang belum pernah gue tonton. Terus kayak ada musisi-musisi yang baru. Yang kayak biasa cuman gue lihat dari Instagram gitu. Terus akhirnya kemarin nonton langsung. Yoi. Terus kayak oh ya gini ya ternyata kayak evolving segininya musik tuh dari apa kayak genre-genre yang baru dan dari musisi-musisi yang baru gitu. Yoi. Nah kemarin Synchronize rame banget penonton, terus orang pada happy-happy. Cuman kan biasa gue bilang mungkin format nonton seperti itu udah bukan suatu hal yang baru ya. Iya. Festival juga bukan lagi suatu hal yang kita tidak familiar di Indonesia gitu. Nah yang gue seneng itu kemarin di acara yang kita Miss Jackson sebentar bakal ada di pop-up Heineken ini. Lo kan kemarin gak datang tuh ya? Enggak. Itu tuh ada namanya Smart Battle cuy. Itu intinya apa namanya? Ada sesinya namanya. Take over. Take over. Yoi, Heineken itu Take Over. Smart Battle itu apa? Smart Battle tuh jadi nanti kayak di botol Heinekennya itu dikasih kayak device gelang gitu. Ada 2 warna, merah sama hijau. Oke. Nah intinya nanti the band gitu di saat lagi jeda lagu selanjutnya kelihatan ada 2 pilihan. Oke. Jadi nanti si audiens tuh bisa mau lagu yang merah atau yang hijau. Oh iya. Jadi raise the glass gitu. Mereka race battle gitu cuy. Interaktif Raise gitu the lah glass, ya. itu betul, bener. Yoi. Dan menurut gue itu kan fresh ya gitu. Dimana si penonton bisa menentukan jalan. Iya, jadi penonton yang take over. Yoi. Bisa request. Bisa request. Itu kan sebenarnya request ya. Cuman bukan yang kayak bang ini dong. Gak gitu. Iya. Stone gak gitu. Bukan, beda. bukan yang model begitu. Bukan. Jadinya lebih asik juga gitu kan. Mereka ngeres. Dan ini juga ntar bakal ada di pop-up konser Heineken yang tanggal 4 November. Betul. Di setiapnya itu gitu sih. Jadi lo angkat gitu ya. Nanti deg-degan bandnya aja. Iya. Karena kita Tapi kan lagu-lagu yang udah kita siapin kan gitu kan. memang lagu udah disiapin. Cuma kan kadang-kadang Yang mana ya ini? Standby yang mana? standby yang mana nih? Sequence yang mana ya? Iya benar. iya. Lumayan tuh pemain sequencer tuh paling langsung yang ini menang langsung. Oke. Karena gak boleh ada jeda dari dia. Oke, dari dia. Seru. Udah misalkan jadi kan ada barnya gitu. Jadi dia punya teknologi yang bisa ngebaca gitu kan. Ngebaca warna gitu. Iya. Nanti di layarnya kelihatan gitu. Misalkan milih lagunya apa gitu. Lagu A sama lagu B gitu. Lagu A yang ternyata yang dipilih lagu B gitu. Nah lagu B-nya itu yang warna merah gitu misalkan. Nanti dia barnya jalan sampai 100% gitu. Oh, iya. Misalkan 90% orang pilih itu gitu. Begitu udah 90% jreng. Ya dipilih lagu A, lagu B gitu. Langsung bilang ke sequencer. Lagu B gitu. Langsung ngitung. 1, 2, 3. Nah, gitu. Jadi lumayan Kalian nih. impromptu juga mas ya bisa gue bilang ya. Iya Kayak lumayan. dadakan gitu. Lumayan dadakan. Spontan dong. Uhuy. Iya. Kapan lagi lo manggung sambil quiz gitu? Iya sambil Iya, kuis. iya. Sambil kuis gitu kan maksud gue yang kayak jadi Gimana nih? Ini. Dilatih lah musikalitas gitu. yoi, dites tuh di situ ya. Buat penonton itu experience baru, buat yang perform juga Iya benar. experience baru. Karena kan? setiap show ya pasti akan beda pilihannya Ya benar. gitu. Most likely akan beda sih menurut gua gitu. Benar. Setlistnya jadi nggak sama. Jadi nggak sama Iya. terus setlistnya gitu. Kalau lu kemarin tuh ada nggak yang kayak kan lagu ada banyak tuh mas. Iya. Terus kan dipilih tuh sama orang tuh. Ada nggak lu yang sebenarnya
A dong A, jangan B dong. Oh please. iya banyak lah. Tapi yang kepilih B. Ada dong. Ada dong sama anak-anak ya. Yang kayak. Enggak gini. Sama anak-anak ya kayak. Biar kelihatan aja. Ada yuk. Gimana lagi gitu. Gimana lagi yuk kita mainkan. Gitu. Yoi, berarti ini untuk tanggal 4 ini lo berdua gua tantang untuk main lagi ya di Heineken Pop-Up Concert ini. Mau dong? Oh iya dong. Wajib dong? Wajib lah. Yoi, kita main cross genre. Kita kasih experience baru juga buat penonton. Kita ngerasain experience baru juga buat diri kita ini sebagai performer. Betul. Gue main kita-kita, gue gak tahu main apa enggak. Ini saat yang tepat lah ngomong. Yoi. Udah Di sini kerekam soalnya. Masuknya set gitu loh. Iyalah. Mantep Pak Eko nih. Boleh proposalnya boleh tuh. Boleh. Anyway, Teza dan Mas Nikita, thank you so much for the Sama-sama. time. Sama-sama. Thank you so much for the talk. Semoga lancar-lancar sampai Amin. hari Thank di you. tanggal 4 nanti. Semoga konsernya pecah dan rame. Yoi. Amin. Thank you. Cheers. Halo, gue Nikita Dompas. Hai, gue Teza Sumendra. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan pantengin terus episode-episode Viniar berikutnya.